Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam metode reflux. Adapun alat-alatnya yaitu kondensor, penangas air, labu bundar leher 3, sendok, batang pengaduk, tabung reaksi, pipet tetes, corong, gelas ukur, penyaring atau saringan, bunsen, statif, klem, ember atau baskom, dan hot plate. Adapun fungsi dari masing-masing alat tersebut yaitu yang pertama kondensor. Kondensor itu adalah alat untuk menukar kalor atau dalam metode reflux ini kondensor digunakan untuk penyimpanan uap panas dan uap dingin pada pelarut. Yang kedua itu ada labu bundar leher 3 digunakan untuk menyimpan suatu reaktan atau sampel. Yang ketiga itu ada penangas air. Penangas air digunakan sebagai alat untuk memanaskan larutan. Yang keempat itu ada sendok. Sendok digunakan sebagai alat untuk mengambil suatu sampel. Yang kelima itu ada batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan sebagai alat untuk mengaduk sampel. Yang keenam itu ada tabung reaksi, di mana tabung reaksi digunakan sebagai alat untuk memasukkan atau tempat sampel. Yang ketujuh itu ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan sebagai alat untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya. Yang ke-8 itu ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan sebagai alat untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-9 itu ada corong. Corong digunakan sebagai alat untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah. Yang ke-10 itu ada penyaring atau saringan yang digunakan untuk menyaring suatu sampel. Yang ke-11 itu ada baskom, di mana baskom di sini digunakan sebagai tempat untuk es batu dan air dalam proses cooling. Yang ke-12 itu ada hot plate, di mana hot plate di sini digunakan sebagai alat untuk menghomogenkan suatu larutan. Yang ke-13 itu ada statif, di mana statif ini digunakan sebagai alat untuk penyangga. Yang ke-14 itu ada klem, di mana klem di sini digunakan sebagai alat untuk menjepit kondensor dan labu bundar leher 3. Yang ke-15 itu ada bunsen, di mana di sini bunsen digunakan sebagai alat untuk pemanasan pada sampel.